Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh alladzi balagha risalah wa atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilil haqqa jihadi. Qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwah fillah, ayyuhal hadirun hadatal mukarramin, para alim, para asyatid ingkang kula ta'dhibi dan saya muliakan, ikhwah fillah, para jamaah, bapak, ibu, saudara, saudari yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesehatan yang prima dan diberi kesempatan untuk meluangkan waktu mentadabburi kalamnya Al-Quranul Karim, agar kita ini mengetahui dan memaknai, memahami kandungan Al-Quranul Karim yang ada di dalam kalam-kalamnya. Ikhwah fillah jamaah rahimakumullah. Bahasan kita pada malam hari ini insyaallah tadabbur surat Asy-Syam. Surat Asy-Syam ini salah satu surat Makkiyah, terdiri dari 15 ayat, dan surat Asy-Syam ini dinyatakan para ahli tafsir sebagai surat-surat qasam. Qasam niku yakni sumpah. Allah Subhanahu wa taala sampai membuat surat qasam itu dalam rangka agar kita ini fokus dan konsen atas surat-surat qasam itu. Menurut para ahli tafsir, surat qasam itu dibedakan menjadi 3 penggolongan klasifikasinya. Qasam dalam Al-Quran digunakan untuk menggenapkan dan menguatkan hujjah, sehingga qasam dalam Al-Quran itu bertujuan untuk menghilangkan keraguan, melenyapkan kesalahpahaman, menegakkan hujjah, mengurangi rasa ketidakyakinan, dan menegakkan argumentasi, menguatkan khabar, serta menetapkan hukum dengan cara yang sempurna. Itu qasam. Di dalam Al-Quran, surat-surat qasam itu ada 15 surat. Jadi kalau digolongkan itu ada menjadi 3 penggolongan surat-surat qasam. Yang pertama, surat qasam itu menurut kitab Ulumul Quran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Allah bersumpah terhadap objek ciptaannya yang ada di langit. Ada benda-benda yang di angkasa luar, seperti surat As-Saffat, demi rombongan yang bersof-sof. Surat An-Najm, demi bintang. Surat Al-Mursalat, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Surat Al-Buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. At-Thariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Al-Fajr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Serta Asy-Syam, demi matahari dan cahayanya di waktu duha. Jadi kalau kita amati, tentu semua objeknya ada di langit. Seperti Asy-Syam, matahari, tentu matahari ada di langit, di angkasa luar.
Qasam yang kedua, Allah bersumpah demi objek ciptaannya yang ada di bumi. Ada surat Ad-Dzariyat demi angin yang diterbangkan dengan sekuat-kuatnya. Ada At-Tur demi bukit Tur. Ada At-Tin demi buah Tin, dan Al-Adiyah demi kuda perang yang berlari kencang. Kuda tempatnya ada di bumi, bukit Tur, buah Tin, dan Ad-Dzariyat semuanya ada di muka bumi, permukaan bumi ini. Dan objek sumpah yang ketiga, Allah bersumpah itu ada di golongan yang ketiga, yakni bersumpah demi masa atau demi waktu. Yang pertama, Allah bersumpah melalui surat Al-Lail demi malam hari, Ad-Duha demi waktu duha, dan Al-Asr demi waktu asar, demi masa. Itu qasam yang dimaksud dalam kitab Ulumul Quran. Surat Asy-Syam itu salah satu surat favoritnya Rasulullah SAW, seperti disampaikan melalui hadis Jabir radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Fala shalaita sabikisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha walaili idza yahsa. Mengapa kalian tidak salat dengan membaca surat Al-A'la, surat Asy-Syam, dan surat Al-Lail? Jadi ketiga surat ini merupakan surat-surat favoritnya Rasulullah SAW. Langsung saja kita masuk di materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yahsaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwa fa'alama fujura wa taqwaha qad aflaha man zakkaha ila akhirih. Asy-Syam itu artinya matahari. Demi matahari. Kenapa Allah itu sampai mengambil objek matahari? Karena yang paling vital, yang paling kentara di alam semesta ini sebagai sumber kehidupan, yakni energi sinar panas matahari. Surat Asy-Syam ini sebenarnya tujuannya adalah untuk tazkiyatun nafas, pembersihan diri dan hati jiwa-jiwa orang-orang beriman, orang-orang Islam. Sebagian riwayat disampaikan seluruh ayat-ayat dan surat dalam Al-Quranul Karim itu yakni tazkiyatun nafas sebagai metode untuk mempurifikasi, menyucikan jiwa. Jadi kalau kita koherensikan, munasabahkan keterkaitan dengan ayat yang lain di surat Jum'ah, di ayat yang kedua itu disampaikan waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Surat Jum'ah ayat yang kedua. Dialah Allah yang telah mengutus dari kaum yang ummi, yakni Nabi Muhammad SAW, itu untuk membacakan yatlu alaihim ayati, membaca ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan untuk membersihkan diri orang-orang Islam. Dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim kita mendapatkan bisa menyucikan diri kita ini, membersihkan diri kita dan hati kita ini. Kita bisa mentadaburi dengan memaknai dan memahami kandungannya dalam Al-Quranul Karim. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya di pagi hari. Matahari itu salah satu sumber objek vital dalam kehidupan makhluk hidup di alam semesta ini. Karena dari ketiga komponen utama sumber kehidupan itu, yakni yang pertama air, yang kedua udara atau oksigen, yang ketiga berarti energi panas atau sumber dari matahari. Wasyamsi, Allah seakan-akan menyampaikan sumpahnya atas ciptaannya itu, demi matahari yang telah aku ciptakan dan cahaya di pagi hari. Jadi kalau ketika dalam keadaan gelap, terus transisi menuju sinar terang di waktu fajar, itu kan akan menuju aura penerangan cahaya sinar dari sang matahari itu sendiri. Wasyamsi wa duhaha. Dan kita dituntunkan perintah oleh Nabi Muhammad SAW
untuk melakukan tuntunan sholat duha. Wasyamsi wa duhaha, dan cahaya di pagi hari. Jadi kalau matahari itu sudah bergerak terbit naik, itu seakan-akan memberikan cahaya yang terang benderang kepada alam semesta di dunia ini. Artinya bahwa nanti Rasulullah pun sebagai sang pembawa risalah, sebagai utusannya, sebagai nabi yang terakhir, itu akan memberikan penerangan atas cahaya agama Islam ini yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Qamar berarti bulan, kebalikannya dari matahari. Wal qamari idza talaha, tala dalam bahasa Arab ada dua. Talayatlu tilawah berarti bacaan. Yang kedua talayatlu tilwan berarti mengikuti, to follow. Kalau dalam dunia Pak Koko, di ini masa media sosial, Twitter, YouTube, berarti follower. Nah, dengan mengikuti channel yang menjadi follow-nya, yang diikutinya. Jadi bulan itu tidak mengeluarkan cahaya, tapi dia mendapatkan pantulan refleksi cahaya dari sinar matahari. Wal qamari idza talaha, bulan itu mengikutinya. Jadi bulan sendiri itu sebenarnya tidak memiliki cahaya, menjadi terang karena dapat pantulan refleksi cahaya dari matahari. Cuman yang menarik kalau kita jumpai di lapangan, ada bulan yang sebenarnya tidak terang benderang. Bulan temannya martabak. Apa nih? Terang bulan. Padahal ini enggak terang bulan nih, kan gitu. Ya, karena di sini wal qamari idza talaha. Kemudian nanti ketika Allah itu sudah menciptakan sesuai dengan orbit di garis edarnya, baik matahari, bulan dan bumi, itu sesuai dengan orbitnya di garis edarnya masing-masing. Dengan kesempurnaan tata letak masing-masing planet di galaksi Bima Sakti ini. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Jadi kalau matahari kalau sudah bergerak semakin tinggi dari keadaan setelah fajar, terbit matahari, memberikan morning light cahaya sinarnya di pagi hari, sampai naik waktu duha, sampai nanti bertengger di waktu siang yang terik di waktu zuhur itu, waktu jam 12 siang, itu sudah memberikan penampakan manifestasi matahari secara, kalau bahasa kita secara gantengnya gitu, secara penampakannya, memberikan sinar yang sungguh luar biasa, terang benderang di dunia ini, di bumi ini. Jalla berarti menampakkan atau tajalli. Tajalli itu sebenarnya hanya boleh dipakai terus para ahli tafsir, digunakan oleh kata itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi di kalangan para ajaran tasawuf, orang-orang yang memahami ajaran sufi, itu menggunakan tajalli kurang tepat. Misalnya kalau ada seorang wanita cantik, dia setelah nanti melakukan rangkaian pernikahan, setelah sah menjadi suami istri, dia nanti akan bertajalli di hadapan suaminya, menunjukkan dirinya, kemolekannya, kecantikannya. Tetapi ingat, manusia itu punya keterbatasan. Cantik, jelita secara rupawan, tetapi dia perayaannya tidak baik, akhlaknya tidak bagus, budi pekertinya tidak sesuai dengan harapan. Itu jadi ada keterbatasan. Tajalli yang di sini harus digunakan oleh Allah sebagai zat sang al-khaliq, sang pencipta itu sendiri.
Seperti disampaikan dalam munasabah. Munasabah itu keterkaitan, di dalam Al-Quran ada ayat yang satu berada di tempat yang ayat surat yang lain, itu namanya munasabah. Di surat Al-A'raf ayat 143 sampai 144 Allah menjelaskan tajalli itu seperti apa. Jadi di surat Al-A'raf itu Allah itu melakukan agenda untuk bisa bertemu dengan Nabi, untuk bisa melakukan komunikasi dengan Nabi Musa itu dalam rangka Nabi Musa ingin menjumpai diri zat Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-A'raf ayat 143 itu disampaikan walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Nabi Musa alaihissalam datang untuk munajat dengan kami Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah kami tentukan. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini andur ilaik. Jadi Nabi Musa itu karena mendapatkan risalah dari Allah Ta'ala dengan menyampaikan kepada umat manusia pada saat itu dengan kitabnya Taurat agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pergi ke lembah Tursina, ke gunung lembah tua untuk berjumpa dari waktu dan tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Untuk janjian mau diajak bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa itu disebut juga Nabi Musa kalimullah. Orang yang diajak omong-omongan secara langsung, secara live dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin. Di dunia ini hanya satu-satunya nabi yang diajak omong-omong secara langsung di muka bumi ini ya Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajak bercakap-cakap langsung ketika waktu Isra Mi'raj. Waktu Mi'raj naik di Sidratul Muntaha di atas langit ke-7, baru beliaunya berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Musa bercakap-cakap langsungnya di atas muka bumi ini. Makanya di surah An-Nisa bakallama Musa taklima. Dan ketika Musa bercakap-cakap komunikasi langsung dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan. Coba, kalau panjenengan saja di ruangan ini dijak omong-omongan langsung kali wali kota, seneng napa mboten? Seneng. Atau mungkin jenengan naik lebih tinggi levelnya, dijak omong-omongan langsung dengan ibu gubernur, seneng napa mboten? Atau mungkin yang lebih tingkat nasional lagi, ketemu dan diajak ngomong bercakap-cakap langsung dengan Presiden Jokowi. Senang nggak mboten? Saya yakin sampai 1 bulan, 2 bulan lamanya jenengan nggak berhenti cerita kepada orang-orang. Aku wingi Pak, mari dijak ngomong karo Pak Jokowi, mari dijak ngomong sama Ibu Gubernur. Seperti itu kira-kira kalau kita memaknai dan merenungi atas ayat ini. Seperti itu. Seneng, apalagi ini yang ngajak omong-omong Allah sebagai Tuhan yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha kokoh, dan yang maha menghidupkan, dan yang maha mematikan. Senang Nabi Musa itu qala rabbi arini andur ilaik. Dan Tuhan telah berfirman kepada Nabi Musa, aku ingin bertemu denganmu ya Allah. Qala rabbi arini andur ilaik. Ya apa jawabannya Allah di ayat selanjutnya itu? Qala lan taroni. Tidak akan bisa Musa, kamu bercakap-cakap langsung dan ingin menemuiku secara langsung denganku. Hanya melalui komunikasi langsung saja denganku, aku bisa memenuhi keinginanmu. Tapi kalau engkau ingin bertemu dan melihatku secara langsung, redaksinya pakai lan. Lan itu berarti di atas tidak akan pernah. Kalau dalam bahasa Arab la itu berarti tidak. Kalau lan tidak akan pernah bisa. Itu pakai qala lan taroni.
Ya Allah, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Ya napa jawabannya Allah Ta'ala? Qala lan taroni. Tuhan berfirman kepada Musa, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Ketika Allah menyampaikan begitu, kelihatan Nabi Musa sebagai manusia itu apa? Cegah. Cegah ini kenapa aku? Kecewa. Ya apa aku gak dituruti ya permintaanku. Kira-kira begitu di benak Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah menyampaikan di lanjutan ayatnya itu, qala lan taroni walakin indur ilal jabali fa in istaqra makanu fasawfa taroni. Ya wis gini Nabi Musa, lihatlah ke bukit di depanmu itu. Karena dia kan ada di lembah Tursina, gunung Tursina, lembah tua. Itu ada gunung di depanmu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu telah dapat melihatku. Qala lan taroni. Walakin indur ilal jabali fa in istaqara makanahu fasawfa taroni. Seperti itu. Lanjutan ayatnya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'aludaka wa kharra Musa sha'iqa. Kemudian tatkala Allah menampakkan diri kepada gunung itu, masih hanya lipatan sinar cahayanya saja Allah itu, bukan zat Allah sendiri. Maka dijadikannya gunung itu hancur lebur, luluh lantak, dan Musa pun jatuh pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'aludaka wa kharra Musa sha'iqa. Jadi ketika Allah menampakkan diri hanya lipatan cahayanya saja, itu Nabi Musa sampai jatuh pingsan dan gunung itu hancur lebur luluh lantak meletus. Coba jenengan renungkan, seperti apa zat Allah Ta'ala itu? Jenengan pernah ndak sewaktu umur jenengan mulai kecil sampai usia dewasa, sampai usia sekarang, melihat sesuatu jenengan jatuh pingsan? Pernah ngalami gitu? Belum pernah. Dan nggak pernah. Tapi kalau jenengan melihat fulus, nah, napa niku? Duit, nggih. Uang. Terus wong Jawa mripate ijo dari Pak Koko. Itu bedanya. Seperti nopo Allah Ta'ala nih. Kenapa? Makanya akhirnya lanjutan ayatnya falamma afaq qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awalul mu'minin. Maka setelah Nabi Musa sadar kembali, dia baru berkata, memohon kepada Allah, Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Artinya apa? Nabi Musa itu sudah disampaikan, kau nggak sanggup ndelok aku. Bukan makam Allah hadir di langit yang ke-1 ini. Makanya kenapa Allah itu Maha suci? Karena beliau berada di arsy yang agung, di atas langit ke-7 wonten Sidratul Muntaha dan arsy-nya Allah yang sebagai singgasananya. Langit 1 ini langit khusus untuk seluruh makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ada manusia yang juga tidak hanya umat Islam, tapi umat-umat yang lain. Ada orang kafir, Yahudi, Kristen, ada orang dolim, munafik, orang mungkar, orang maksiat, dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin Allah itu ada di zat yang penuh dengan banyak kotoran, najis, orang-orang berbuat dosa, segala macamnya itu. Makanya tadi Allah bilang kepada Musa, jangan sampai engkau ingin melihatku di bukan makom saya untuk hadir di langit 1 ini. Nanti kita ini ketemu di akhirat kelak di atas langit ke-7, tempat Allah bersemayam. Seperti itu. Akhirnya Allah menyampaikan kepada Musa, qala ya Musa, ini stofaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Kutma ataituk wa kuminas syakirin.
Allah berfirman kepada Musa, kalau bahasa kita, Musa, sesungguhnya aku ini telah memilih melebihkan kamu dari manusia yang lainnya pada masa saat itu. Kira-kira kamu kata njaluk apa maneh? Cek kurang tak tunjuk sebagai utusanku itu. Ini stofa itu ke alam nas, menjadi manusia pilihan sebagai nabi, menjadi rasul, itu tidak mudah dan tidak gampang. Kan begitu. Coba kalau Pak Koko menyampaikan kepada khalayak hari siang hari besok, orang-orang kabeh, wong-wong kabeh. Tadi malam aku bertemu malaikat Jibril dan dinyatakan sebagai nabi yang ke-26. Ya, apa kira-kira responnya orang-orang banyak itu? Sampean waras taca. Wis ngombe obat apa sampean? Kan begitu. Coba. Tidak mudah jadi nabi dari Rasul itu. Karena mendapatkan amanah dan delegasi dari Allah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia pada saat itu. Artinya apa? Kalau misalnya di benua Afrika itu ada negara Sierra Leone. Itu dikenal memiliki blood diamond. Diamond berdarah. Berlian berdarah. Blood atau black diamond. Yang kita tahu berlian itu kan seperti bening kristal gitu kan. Tapi ada berlian yang juga seperti kayak warna darah atau berlian hitam. Kalau jenengan dikasih oleh Pak Suud ke Pak Koko, ini sampean terima pemberian batu dari saya Pak Koko. Pak Suud bilang gitu ke panjenengan. Sampeyan berterima kasih syukur nang aku. Kira-kira ya napa terus Pak Koko? Lha apa aku syukur atas pemberian waktu. Menit tak golekno ndek ngene kali Gembong. Gini mboten? Karena dia tidak tahu kandungan dari nilai permata batu berlian hitam dan berlian berdarah itu, blue diamond dan black diamond itu. Kenapa? Karena dia loh, sama lek ngerti nilai iki saged damel tumbas kampung iki. Kan seperti itu mestinya. Karena dia tidak tahu. Kalimat ambilan itu Musa khutma ata itu waku minasyakirin. Agar engkau menjadi berpegang teguhlah kepadaku dan aku berikan kepadamu dan adalah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Begitu kan Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu meninggalkan umatnya 40 hari. Pergi ke lembah Tursina dalam rangka ingin bertemu, bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Itu umatnya yang sudah dulu beriman, itu langsung berputar haluan menyembah patung-patung sapi samiri dari emas itu. Di Quran ada itu. Coba jangan bayangkan kalau masjid ini tidak ada majelis taklim pengajian selama setahun, garing apa mboten? Garing, karena tidak ada siraman rohani untuk kolbiah kita ini, hati kita, kolbu kita ini. Seperti itu. Khutma ata itu ngaku minasyakirin. Itu kira-kira mana tajalil seperti itu. Wanahari idza jalla. Jadi ketika matahari bertengger di waktu siang hari itu sudah memberikan kekuatan daya sinarnya, cahaya terang benderangnya itu kepada kehidupan di muka bumi, di alam semesta ini. Kan seperti itu. Wanahari idza jalla. Jenengan kalau waktu siang hari bedug dohor pas niku, sanggup enggak kita ini melihat matahari dengan mata telanjang? Enggak sanggup, itu hanya ciptanya Allah, belum lagi zatnya Allah Ta'ala. Kita kalau lihat matahari secara seksama, jangankan 1 menit, 1-2 detik aja enggak kuat meripat kita ini, mata kita. Jangan gitu.
Benar apa enggak itu? Kayak silau men gitu ya kita ini. Enggak kuat mata kita Pak Koko, kan gitu. Itu subhanallah, itu hanya matahari. Makanya bersumpah itu selalu relevan, matuk dan gatuk atas sumpah-sumpahnya dalam Al-Quranul Karim. Beda kalau manusia. Demi Mbak Yuku, demi Bapak Ibuku, ndak ngefek itu. Apalagi kadang dia bersumpah itu ndak tepat guna redaksinya. Wawahi sumpah, pecel di pojokan iku enak. Nah, ndak masuk kriteria, bukan sumpah itu. Mestinya nggak seperti itu. Makanya kita ini ada surat-surat qasam sumpah itu dalam rangka agar kita ini fokus dan konsen. Orang bersumpah itu kira-kira ngomongannya serius, rileks atau nyantai? Orang bersumpah itu. Serius atau rileks atau santai? Serius orang bersumpah itu. Makanya ada maklumat sumpah pemuda, sumpah palapa dan sumpah-sumpah yang lainnya. Di antara kalangan manusia itu serius. Kira-kira qasam itu seperti itu. Wan-nahari idza jallaha. Wal-laili idza, kemudian di ayat yang keempat walali idza yasaha. Dan malam apabila menutupinya. Jadi Allah itu menciptakan apapun di dunia ini, di alam semesta ini selalu zaujain. Dua-dua berpasang-pasangan. Ada atas, ada bawah. Ada tinggi, ada rendah, ada kaya, ada miskin, ada siang, ada malam, dan lain sebagainya. Seperti itu. Artinya apa? Kalau kita sudah memasuki waktu siang hari, kita ini menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Dengan apa? Kayak kaum Adam panjenengan sebagai bapak dalam tingkatan keluarga panjenengan, yang harus memberikan nafkah penghidupan kepada anak istri panjenengan, berangkat pagi untuk bekerja mencari nafkah. Itu sebagai khalifah. Kalau sebagai hamba di waktu malam hari. Makanya di surat Al-Isra itu perintah surat qiyamul lail tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, di malam hari. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj di waktu malam hari, itu sebagai hamba. Seperti itu. Artinya apa? Kalau Allah menciptakan itu ada maksud dan tujuannya. Ada manfaat yang harus kita ambil baik-baik dengan karunia akal kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Qasas ayat 71 dan 72 Allah itu menyampaikan dengan clear dan jelas tentang bagaimana wan-nahari idza jallaha wal-laili idza yasa. Ketika siang hari sudah ditunaikan tugasnya oleh matahari, nanti bergeser menjadi terbenam, baru transisinya menjadi keadaan malam hari. Artinya begini, terasa Allah Ta'ala dalam surat Qasas ayat 71 itu, Qul ara'aitum in ja'alahu alaikumul laila sarmatan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wa ya'tikum bidiya afala tasma'un. Katakanlah, terasa Allah Ta'ala, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam hari itu terus-menerus sampai ila yaumil qiyamah. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang benderang kepadamu di waktu siang hari? Maka apakah kamu tidak mendengar? Afala tasma'un. Artinya apa? Kalau dijadikan malam hari terus, tidak nyaman dan nggak enak kita ini. Sumpah panjenengan. Ini apa mboten? Jangankan malam hari, waktu musim hujan saja, mendung itu kan masih kelihatan aura cahaya terang, ya kan? Walaupun matahari tidak masuk di bumi karena tertutup dengan awan mendung. 1 bulan musim hujan,
Mboten wonten sinar matahari blas sumpek jenengan. Itu dalam keadaan mendung. Ya Allah, mau sore mendung terus bendino. Cucian kumbahan mamel. Jenengan kalau mungkin punya mesin cuci bisa pakai pengering. Tapi kalau orang-orang awam, orang-orang duafa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya itu, manual dia mencuci pakaiannya, bajunya, dan sebagainya. Itu kalau mendung. Kalau dibuat malam hari yang gelap gulita, gelap gini, tidak nyaman kita ini. Bayangkan coba. Saya tuh sering merenung. Iya ya. Kita itu sering kena terus dengan Al-Quranul Karim. Nah, kena di ayat yang di surat ini, kena di tempat lain. Terus begitu itu. Karena apa? Agar kita ini semakin paham dan memaknai kandungan Al-Quranul Karim. Dalam rangka itu, tujuannya kita tadabbur Al-Quran itu. Seperti itu. Lanjutan ayatnya di Al-Qasas ayat yang ke-72. Allah itu menyampaikan kul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmatan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wahi ya'tikum bil laili taskunu fi afala tubsirun. Kemudian aku balik, kalau aku jadikan siang terus sampai ila yaumil qiyamah, sarmatan ila yaumil qiyamah, sampai hari akhir kelak. Ya napa? Kalau dijadikan awan siang terus jenengan sanggup ndak? Sumpek juga jenengan. Bongko jenengan. Karena napa? Ndak ada waktu istirahat. Nggak bisa bubuk dari Pak Edi. Seperti itu. Jadi kita ini jangan sampai meniru tingkah pola orang-orang di luar umat-umat Islam. Orang-orang barat itu yang terkenal workaholic, gila kerja, itu sampai overtime, sampai di waktu malam hari. Orang-orang Jepang, orang-orang Eropa, Amerika. Karena mereka bukan orang-orang yang beriman. Karena dia punya filosofi, falsafahnya time is money. Waktu adalah uang. Kita bukan seperti itu. Ya, kita memang diperintah untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan nafkah dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingat sebagai hamba yang beriman harus tunduk dan patuh atas tuntunan agama Islam kita ini. Dengan kita ini beribadah, wajibnya, sunahnya, dan yang lainnya. Walaili idza yasaha. Masya Allah, kalau kita pikirkan semuanya itu ada keterkaitan terus dari ayat yang pertama sampai di ayat yang keempat ini. Setelah itu baru Allah langsung menyampaikan dirinya yang telah menciptakan objek-objek yang lain itu kembali lagi kepada langit. Wassama'i wa ma banaha. Dan langit serta pembinaannya. Wassama'i wa ma banaha. Sama berarti maknanya langit. Artinya mestinya itu kalau dalam redaksi yang benar kalimatnya wassama'i wa man banaha pakai man, tapi ini pakai ma. Di kitab tafsir Ibnu Katsir ini disampaikan ma-nya itu ada dua, ma mausuliyah dan ma masdariyah. Ma mausuliyah itu misalnya kalau siapa orang itu? Oh, Pak Sulaiman. Apa dekne? Udah insinyur top itu, sing telah bangun masjid dengan arsitek yang megah seperti Masjid Al-Jabar misalnya. Atau membangun payung Madinah di alun-alun. Seperti itu. Itu mausuliyah. Ma masdariyah berarti apa beliaunya itu? Loh, dia itu sebagai seorang ilmuwan yang ahli di bidang dunia konstruksi sipil dan arsitektur. Wassama'i wa ma banaha berarti langit serta pembinaannya. Langit sendiri itu kandungannya tidak hanya langit itu saja. Di dalam langit itu dia terkandung wonten planet-planet dan bintang-bintang yang jumlahnya bermiliaran bintang. Allah bangga terhadap ciptaannya. Wassama'i wa banaha. Coba kamu lihat langit itu.
Hal tara min futur, kan di surat Al-Mulk itu ada di ayat yang keempat, 3 dan 4. Jadi langit itu berdiri tegak, tidak ada penyanggahnya. Seperti kanopi, dan nggak ada yang cacat serta tidak ada yang crack. Crack niku beda, gitu. Beda itu berarti apa? Robek, sobek. Coba jenengan kalau berada di bangunan lantai tinggi, bertingkat, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Ketika dalam keadaan pembangunan atau renovasi berat, jenengan terus berada di bawah bangunan itu yang bertingkat, terus kelihatan penyangganya mau tidak begitu signifikan, sangganya itu, kira-kira jenengan berani nggak berada di bawah situ terus? Tentu nggak berani. Minggir Pak Koko, sampean di kuning ketibanan modar sampean. Kan seperti itu. Itu kira-kira makna wasamai wa ma banaha, dan langit serta penghamparan penciptaannya, pembinaannya. Di surat Al-Mulk itu kan disampaikan oleh Allah Ta'ala, hal tara min futur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Hal tara min futur artinya kamu lihat berulang-ulang, adakah yang cacat keadaan langit itu? Ditantang gitu sama Allah Ta'ala. Tidak ada. Sangat perfect dan sempurna ciptaannya Allah Ta'ala itu. Setelah berbicara matahari, cahayanya di pagi hari dan menampakkan manifestasi matahari di siang hari yang begitu hebatnya atas diri matahari, baru Allah langsung bercerita tentang langit. Setelah itu baru wal ardi wa ma toha di ayat yang ke-6, yang ke-6. Yang kelima, dan bumi serta penghamparannya. Wal ardi wa ma tohaha. Kalau kita melihat bumi, itu kita sudah kagum, takjub atas ciptaannya Allah. Jangan berbicara yang di langit, yang di bumi saja. Jenengan kalau naik saking di Indonesia itu ndak ada, atau di Pasuruan ini ndak ada gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Kalau kita punya Burj Khalifa yang ada di Dubai itu, menara bangunan tertinggi di dunia sekarang itu, ada di Pasuruan, jenengan mungkin sejauh mata memandang paling mentok kalau jenengan naik di gedung napa niki utaranya alun-alun Pateledeng. Ya, tempatnya peninggalan Belanda itu. Jenengan paling nanti naik di situ, paling jauh memandang mungkin sampai di wilayah Rejosa atau Ngrati lah. Dan bumi serta penghamparannya. Nah, mungkin jenengan naik di bangunan tinggi di Pasuruan itu kelihatan sampai Probolinggo, tidak mungkin. Jadi kita ini ada keterbatasan. Maka di surah Al-Ghasyiyah itu disampaikan wa ilal ardis kaifa sutihat. Dan kalian nggak mau berpikir tak bagaimana bumi itu dihamparkan. Tidak sanggup kita ini atas ciptaannya Allah saja. Makanya dalam makalah itu disampaikan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah atas ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah tidak mampu untuk berpikir secara ke dalam, secara hebat pemanaannya. Kecuali kita hanya bertasbih, bertakbir dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu Akbar, ciptaan Engkau ya Allah ya Rabb. Seperti itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wal ardi wa ma tohaha. Baru Allah langsung menekankan kepada kita wa nafsi wa ma sawwaha. Nafas berarti jiwa kita. Dan jiwa-jiwa serta penyempurnaannya atas ciptaannya. Sinten niku kita sebagai makhluk hidup yang diparingi akal, hati, dan nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Untuk menyucikan
hati, diri dan hati kita ini. Dengan apa? Dengan kita ini selalu taat kepada Allah atas perintahnya, memenuhi segala perintah melalui ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya kita tambahkan. Itu wa nafsi wa masawwaha. Di surat baru nanti Allah itu ketika wa nafsi wa masawwaha fa'alama fujuraha wa taqwaha. Kenapa kita ini menjadi harus selalu tazkiyatun nafas, menyucikan jiwa secara terus-menerus? Karena kita ini ada potensi keluar dari tuntunan, walaupun porsinya sedikit, kadarnya dikit. Karena kita nopo fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Karena kita diberikan ilham, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan yang fasik, yang tidak benar, dan ketakwaan. Fujur berarti dari kata fujar. Fajar itu merobek kegelapan menuju transisi waktu pagi hari, siang hari, adanya terang. Fujar atau fajir orang yang menabrak, merobek aturan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang banyak melakukan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, kedzaliman, kemunafikan, kekafiran, itu menjadi semakin puncak disebut oleh Al-Quran fajaroh, menjadi jamak. Di surah Abasa yang paling akhir ada ayat ulaika humul kafarotul fajaroh. Nah, di sini Allah mengambilnya dengan tema fujur. Kalau engkau mau keluar dari tuntunan, kamu diberikan periziannya fa'alama fujuroha wa taqwa. Dengan apa takwa? Sebagai pribadi muttaqin berarti orang yang patuh dan taat atas segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Wa taqwaha. Itu seperti itu. Jadi kita ini jangan merasa diri sok yang paling alim, yang paling suci. Kenapa? Karena kita banyak menjumpai di lapangan orang yang sudah punya bekal tuntunan agama saja, kadang-kadang tergoda untuk membetulkan syahwat dan nafsunya, hawa nafsunya. Dengan apa? Banyak menumpuk harta, menjadi bakhil, pelit, menjadi tidak mensejahterakan rakyat dan umat masyarakatnya, karena dia menjadi seorang pemimpin hanya untuk memperturutkan keinginan kelompok diri dan golongannya. Karena dia telah menyimpang. Mestinya kalau sebagai pemimpin harusnya dia ini telah mensejahterakan, tetapi malah rame-rame menggarong anggaran negara misalnya. Makanya terjadi banyak koruptor itu kan dalam rangka dia ingin memperkaya diri dan golongannya. Karena dia dibekali fujur. Mestinya dia cepat-cepat langsung beralih menjadi pribadi yang muttaqin sebagai orang yang bertakwa. Dengan menggenggam erat, kuat-kuat atas tuntunan perintah yang menjadi ketaatan kita dan kita menjauhi segala larangannya. Seperti itu. Kita masuk di ayat yang ke-8. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Semoga ada manfaatnya agar kita ini senantiasa selalu mentadabburi Al-Qur'anul Karim dalam upaya kita mendapatkan syafaatil Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'anul Karim, kan dia akan datang menjadi syafaat kepada orang-orang yang gemar atau ahli membacanya. Dengan apa? Membaca mawon, maos mawon, monggo jenengan tilawah, dengan darus, dengan kita tadabbur, hadir di majelis taklim pengajian disampaikan oleh para ustadz dan guru-guru kita. Semoga ada manfaatnya. Hadan wa ikum ajmain. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.